Siapa yang menelepon? Apa benar telepon dari akhirat? Hari itu tepat pada 12 September tahun 2008 terjadi suatu hal yang naas, yaitu terjadi dua kecelakaan kereta api yang saling bertabrakan di Los Angeles. Tabrakan itu pun menewaskan 25 orang dan sejumlah penumpang lainnya diberitakan luka-luka. Dari banyaknya korban tersebut, ada salah satu korban kecelakaan tersebut yang bernama Charles E. Peck. Charles saat itu dalam perjalanan menuju Los Angeles. Ia berniat untuk melamar kerja, sama halnya dengan para pencari kerja lainnya. Charles memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga ia sangat berharap untuk dapat diterima bekerja di Los Angeles. Kebutuhan paling mendesak Charles itu adalah dia ingin sekali segera menikahi tunangannya. Namun naas, sebelum ia sampai ke tempat tujuan, kereta yang ia tumpangi mengalami tabrakan maut. Ada kejadian aneh pasca tabrakan maut tersebut. Kejadian aneh itu adalah telepon genggam milik Charles beberapa kali membuat panggilan kepada sanak keluarga tunangannya. Mulai dari si tunangannya sendiri, ibunya, bahkan sepupunya. Namun anehnya, setiap telepon yang mereka angkat, mereka tidak mendengar ucapan apapun. Yang mereka dapatkan hanya suasana yang hening dari telepon Charles. Beberapa kali telepon Charles kembali dihubungi. Namun, apa yang terjadi sangat aneh. Telepon Charles dalam keadaan tidak aktif. Munculnya telepon dari Charles saat itu membuat keluarga tunangannya menjadi was-was dan hanya berharap satu hal, Charles dalam keadaan selamat. Dan berharap kalau Charles sedang tidak membutuhkan pertolongan. Setelah kejadian, Charles menelepon keluarga tunangannya. Keluarga tunangan Charles pun segera melaporkannya kepada pihak berwajib dan meminta bantuan untuk melacak sinyal telepon genggam Charles. Setelah dilakukan pelacakan yang cukup masif, ternyata nasib naas terjadi pada Charles. Charles ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan, dan dia adalah korban dari kecelakaan kereta api itu. Dilihat dari jenazah Charles, polisi menyimpulkan bahwa Charles pasti meninggal di tempat saat terjadi kecelakaan kereta itu. Dengan begitu disimpulkan, Charles tidak mungkin sempat melakukan panggilan telepon pada keluarga tunangannya. Dan hal aneh lagi muncul, telepon genggam Charles yang digunakan untuk menelepon tidak ditemukan dimanapun dan tidak ada jejak apapun di tempat kejadian perkara. Padahal pihak berwajib mengetahui lokasi Charles dengan cara melacak telepon genggam yang ia bawa saat ia menaiki kereta itu. Pertanyaannya, siapakah yang melakukan panggilan telepon? Kalau kalian punya pendapat, ayo kita diskusi di kolom komentar. Untuk teman-teman yang menyukai konten-konten saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Elta ID. Terima kasih.